Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan lahan rawa. Saudara-saudara sekalian, di Indonesia lahan rawa itu cukup luas, yaitu lebih daripada 34,7 juta hektar. Dan lahan rawa ini dibagi menjadi dua, yaitu lahan rawa lebak yang terdiri dari yaitu lahan rawa lebak itu lahan rawa karena adanya dataran banjir. Kemudian yang kedua yaitu lahan rawa pasang surut, di mana yaitu terjadi karena ada pasang surutnya laut. Saudara-saudara sekalian, lahan rawa pasang surut itu dibagi menjadi 4, yaitu tipe A, B, C, dan D. Untuk tipe A dan B ini yaitu terluapi, yaitu sering terluapi daripada air laut. Namun untuk yang C dan D itu tidak terluap air laut. Saudara-saudara sekalian, sekarang apa permasalahan daripada lahan rawa pasang surut ini? Yaitu adanya pirit, yaitu di tanah-tanah sulfat masam. Dengan adanya pirit ini, jika dia terdrainase, teroksidasi, maka akan menyebabkan terjadinya yaitu asam yang kuat, maka pH-nya akan turun menjadi yaitu kurang dari 3,5, bahkan bisa menjadi 1,5. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kandungan Al yang tinggi, maka menyebabkan dia toksik terhadap tanaman. Saudara-saudara sekalian, ini tentunya harus perlu yaitu ditangani benar-benar. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga, ketersediaan terhadap yaitu unsur-unsur hara akan menjadi kurang, rendah. Fosfor menjadi rendah, kalsium, magnesium akan menjadi rendah. Oleh karena itu, tentunya harus ditangani. Bagaimana sekarang pengelolaannya? Untuk tanam sulfat masam ini, yaitu bisa ditangani salah satunya menggunakan yaitu pengapuran. Dengan pengapuran ini akan bisa meningkatkan pH, mengurangi yaitu Al sehingga tidak toksik, kemudian meningkatkan ketersediaan fosfor dan hara lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu kita menggunakan pupuk fosfor, penggunaan pupuk fosfor. Dan kalau kita menggunakan pupuk fosfor, yaitu gunakan pupuk batuan fosfat alam atau BFA. Kemudian yang selanjutnya, yaitu kita menanam dengan varietas yang toleran terhadap yaitu sulfat masam ini. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu seharusnya pada tanah sulfat masam ini kita pertahankan dalam keadaan tetap tergenang, agar tetap yaitu anaerob, sehingga tidak akan terjadi penurunan pH. Oleh karena itu cukup menarik apabila kita bicarakan pada kali ini. Selamat mengikuti. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan pengelolaan lahan rawa. Di Indonesia cukup luas lahan rawa ini. Dan lahan rawa ini dibagi menjadi dua, yaitu lahan rawa pasang surut, terbentuk akibat peningkatan muka air laut sehingga membawa sedimen dan aliran sungai yang bermuara ke laut ini membawa sedimen kemudian diendapkan di sekitar pantai dan lahan membentuk suatu lahan yang disebut dengan lahan rawa pasang surut. Kemudian yang kedua yaitu lahan rawa lebak, yaitu lahan rawa dataran banjir berkembang melalui proses erosi dan pengendapan sedimen di lahan di sekitar sungai itu dan membentuk yaitu lahan rawa lebak. Kemudian ini bentuk daripada rawa lebak dan rawa pasang surut. Kalau rawa pasang surut tentunya airnya payo
Dan kalau rawa lebah airnya tentunya adalah tawar. Saudara-saudara sekalian, untuk lahan rawa lebah ini berdasarkan atas lama genangannya dan tinggi genangannya dari permukaan tanah dapat dibagi menjadi 3, yaitu dangkal, sedang, dan tengah. Sedangkan pada lahan rawa pasang surut, maka berdasarkan luapan pasang surut dan intensitas drainasenya, maka dapat dibagi menjadi 4 tipologi, yaitu tipologi A, B, C, dan D. Kemudian yang selanjutnya ada tanah sulfat masam, yaitu terbentuk dalam kondisi tergenang, yang reduktif tentunya, anaerob, yang ideal untuk pembentukan pirit kondisi ini, yaitu berada di daerah atau lingkungan sekitar pantai atau rawa mangrove. Saudara-saudara sekalian, adapun berdasarkan atas bahan induknya, maka dapat kita lihat di sini tanah-tanah di lahan rawa itu yang di Indonesia itu diperkirakan luasnya 34,7 juta hektar. Ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu tanah mineral 27,8 juta hektar dan tanah gambut atau histosol atau organosol yaitu 6,9 juta hektar. Kemudian lahan mineral pasang surut ini dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama lahan yang potensial. Ini yang memiliki kedalaman lapisan sulfidik lebih dari 50 cm. pH-nya lebih besar dari 5,5 dan relatif tidak mempunyai masalah hara. Ini luasannya sekitar 2,07 juta hektar. Dan yang satunya adalah lahan sulfat masam, yaitu lahan dengan lapisan sulfidik kurang dari 50 cm atau memiliki horizon sulfurik dengan luasan sekitar 6,71 juta hektar. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya lahan rawa. Lahan rawa ini sebenarnya adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang selalu jenuh air atau tergenang. Ini tergenang, waterlogged, ya. Airnya dangkal ini. Dalam pustaka lahan rawa ini sering disebut dengan berbagai istilah, ada swamp, ada marsh, ada bog, ada fen. Masing-masing tentunya mempunyai arti yang berbeda-beda. Umpamanya swamp adalah istilah umum untuk rawa ini. Digunakan untuk menyatakan wilayah lahan atau area yang secara permanen selalu jenuh air. Permukaan air tanahnya dangkal atau tergenang air dangkal hampir sepanjang waktu dalam setahun. Jadi terus dia permanen, yaitu selalu jenuh dengan air. Kemudian untuk selanjutnya yaitu marsh. Kalau marsh ini genangan airnya bersifat tidak permanen, namun mengalami yaitu genangan banjir dari sungai atau air pasang dari laut. Secara periodik dia terkena. Namun tanahnya selalu jenuh air. Dan biasanya ini ditumbuhi dengan yaitu tumbuhan akuatik. Dan untuk marsh ini dibedakan menjadi 2, yaitu rawa pantai dan rawa pedalaman. Kemudian ada istilah lagi bog. Adalah rawa yang tergenang air dangkal, di mana permukaan tanahnya tertutup lapisan vegetasi yang melapuk. Oleh karena itu, ini adalah dibagi menjadi 2, yaitu blackhead bog
yaitu yang di sini membentuk suatu deposit gambut yang tersusun dari lumut sphagnum, ya, menutupi tanahnya, menyelimuti dari permukaan tanahnya. Kemudian yang dua adalah raised bog, yaitu akumulasi gambut masam yang tebal. Ini. Kemudian untuk selanjutnya ada lagi istilah fat. Adalah rawa yang tanahnya jenuh air yang ditumbuhi oleh rumputan rawa, ya. Kalau fat ini lain, ya, yaitu dia lebih bereaksi alkalis, biasanya mengandung kapur atau netral, sehingga apa itu namanya reaksinya, ya, alkalis atau netral. Umumnya membentuk lapisan gambut yang subur, karena yaitu alkalis atau netral. Yang bereaksi netral, yang ini tentunya ini adalah lebih subur. Saudara-saudara sekalian, sekarang lahan pasang surut. Dalam keadaan alamiah, tanah-tanah pada lahan rawa pasang surut ini merupakan tanah yang jenuh air atau tergenang dangkal sepanjang tahun, atau dalam waktu yang lama, beberapa bulan dalam setahun, dia tergenang. Ya. Sehingga dalam klasifikasi tanah, dalam taksonomi tanah atau soil survey staff, yaitu disebut dengan wet soil atau yang dicirikan oleh kondisi akuik ini. Ini yaitu lahan rawa pasang surut. Kemudian proses pembentukannya bagaimana ini? Proses pembentukan tanah ini dominan adalah pembentukan horizon tanah yang tereduksi karena terus tergenang, sehingga warna tanahnya kelabu kebiruan yang disebut proses gleisasi dan pembentukan lapisan gambut di permukaan. Bentuk wilayah atau topografi lahannya pada lahan pasang surut ini adalah relatif sangat rata, flat. Ya, ini. Dan di sini ada dua gambut yang menutupnya, yaitu gambut dan tanah non gambut. Ya, jadi ada dua, gambut atau tanah non gambut, atau tanah mineral basah atau wet mineral soil ini. Jadi ada dua, bisa yaitu tanahnya itu gambut, bisa tanahnya adalah non gambut atau tanah mineral basah. Ini wet mineral soil yang berwarna kelabu kebiruan itu tadi. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita bicara masalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam adalah tanah yang mengandung mineral besi sulfida atau bahan sulfidik atau senyawa-senyawa hasil ataupun dipengaruhi oleh transformasi mineral sulfida. Yang kemudian di sini yaitu ada pirit. Pirit di tanah rawa ini adalah mineral berkristal oktahedral, termasuk sistem kubus dari senyawa besi sulfida. Terbentuknya pirit ini, yaitu tentunya harus ada 3 unsur, yaitu yang pertama adalah adanya endapan marin yang kaya bahan organik, airnya yaitu laut atau payo, kemudian dia juga yang mengandung juga yaitu besi sulfat atau SO4 larut, ya. Sehingga pirit ini terdapat dalam lumpur dan endapan marin tereduksi, dalam kondisi yang tereduksi, serta lapisan tanah bawah yang tereduksi pada tanah sulfat masam. Ini. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya, kalau kita
melihat yaitu kondisi daripada pasang surutnya daripada air laut dalam suatu sungai begitu, maka dapat kita bagi menjadi 3 zona. Zona yang pertama adalah zona yang adanya pengaruh pasang surut harian ini, atau disebut dengan rawa pasang surut air payo atau salin. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu rawa pasang surut air tawar. Fisiografinya utamanya adalah aluvial atau fluvial atau gambut atau marin ini. Jadi untuk zona 1 dan zona 2 ini pengaruh pasang surut hariannya. Untuk yang zona 1 itu yaitu lebih pasang surutnya itu dengan air payo ini. Namun kalau untuk yang zona 2 ini pengaruh pasang surutnya harian adalah air tawar ini. Kemudian untuk zona 3 yaitu rawa lebak atau rawa non pasang surut. Ini fisiografi utamanya adalah aluvial atau fluvial atau gambut ini pada zona yang ketiga ini. Saudara-saudara sekalian, ini bentuk daripada FeS2 berkristal oktahedral atau kristal pirit. Ini pirit ini. Kemudian sekarang bagaimana reaksi pembentukan pirit ini? Reaksi keseluruhan pembentukan pirit ini dari besi oksida, kemudian adanya bahan organik dan senyawa sulfat larut ini. Besi oksida, sulfat larut, dan bahan organik, maka akan membentuk yaitu pirit dan karbonat ini. Ini reaksi pembentukan pirit. Kemudian selanjutnya, sekarang bagaimana jika direklamasi lahan pasang surut ini yang mengandung yaitu pirit ini? Kalau lahan rawa pasang surut ini direklamasi, dibuatnya jaringan tata air, terjadi yaitu drainase pengeringan atau pengatusan, maka kondisi akan berubah menjadi aerob. Dalam kondisi yang aerob ini pirit menjadi tidak stabil. Terjadi reaksi oksidasi pirit dan dipercepat oleh adanya bakteri Thiobacillus, ya, maka akan berubah dari pirit ini menjadi asam sulfat, menyebabkan yaitu pH akan turun, akan drop ini, akan menjadi kurang daripada 3,5 atau bahkan lebih rendah lagi. Nah, oleh karena itu akibat reklamasi ini hasil reaksi ini akan dihasilkan yaitu besi koloidal dan asam sulfat. Besi bermuatan 3, koloidal dan asam sulfat. Dan ini menjadi masam ekstrim. Ini kondisi ini akan turun drastis. Ya ini. Yang awalnya mungkin yaitu pH-nya 5,5 sampai 6,5, maka menjadi yaitu masam ekstrim. Karena terbentuknya yaitu asam sulfat tadi. Saudara-saudara sekalian, kemudian akibat drainase terutama saat kemarau, ini di samping pH-nya turun, apa yang terjadi? Maka terlalu banyaknya ion H ini dalam larutan tanah akan merusak struktur mineraliat dan membebaskan banyak ion aluminium. Dan ini kelebihan aluminium ini akan dia
toksik terhadap tanaman, menyebabkan keracunan tanaman. Ini konsentrasi besi yang tinggi pula dan adanya ion Al yang melimpah dalam larutan tanah, ini akan mengakibatkan ion fosfat ini akan tidak tersedia, dia terfiksasi, mengurangi fosfat ini yang tersedia. Maka pada tanah-tanah demikian yang sudah didrainase ini akan menyebabkan terjadinya defisiensi P. Di samping itu adanya ion Al berlebihan ini basa-basa dapat ditukar seperti Ca, Mg dan sebagainya, dia akan rendah ya, yang dilanjut ini karena tercuci ya, karena tercuci. Kemudian untuk selanjutnya, kerugian akibat daripada penurunan pH tanah di bawah 3,5 ini tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah keracunan ion H+, Al, SO4, Fe3 serta ya terjadi penurunan kesuburan tanah alami akibat hilangnya basa-basa tanah ini, dan juga yaitu terjadinya kekahatan atau kekurangan P, K, Ca, Mg ini. Di samping itu juga kahat unsur hara makro seperti KCAMG, juga kahat unsur hara mikro Mn, Seng, Cu, dan Mo. Maka dampaknya adalah sangat besar sekali, sangat luas sekali. Dengan adanya yaitu drainase, dikeringkan, yaitu pengaruh daripada pirit tadi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bagan pengelolaan rawa ya ini. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya, bagaimana sistem pengelolaan lahan dan tata airnya ini. Jadi yang terpenting sistem pengelolaan lahan dan tata air ini merupakan salah satu faktor penentu daripada keberhasilan pengembangan pertanian di lahan pasang surut. Ini penting sekali. Ini. Jadi bagaimana kita memanfaatkan air pasang surut ini untuk pengairan. Bagaimana kita bisa mencegah akumulasi garam pada daerah perakaran, mencuci zat beracun bagi tanaman, mengatur tinggi genangan sawah di permukaan air tanah guna menghindari oksidasi pirit dan lain sebagainya. Bagaimana agar yaitu sawah tetap tergenang biar tidak terjadi yaitu oksidasi pirit ya, yang akibatnya parah tadi. Saudara-saudara sekalian, ini gambar ini menunjukkan tanah beracun atau keasamannya tinggi atau pH-nya rendah sekali. Ini yang mengandung pirit ini jarosit ya, ini jarosit. Jadi tanah sulfat masam itu dicirikan oleh salah satu atau beberapa dari mengandung bahan sulfidik satu, memiliki horizon sulfurik, terdapat bercak jarosit ya, ini di lapang ya, bermerah-merah ya, merah ya, dan mengandung bahan penetral berupa karbonat atau basa tukar lainnya. Ini ciri-ciri tanah sulfat masam kalau bisa kita temukan, yang dapat kita temukan. Ini kondisi daripada pirit ya, tanah sulfat ini sulfat masam yang aktual seperti ini kondisinya. Nah, kemudian sekarang bagaimana upaya pengelolaan tanah sulfat masam ini? Tanah sulfat masam ini bagaimana upayanya? Itu pengapuran merupakan metode remediasi untuk mengantisipasi permasalahan yaitu tanah sulfat masam ini. Maka dengan pengapuran itu diharapkan bisa meningkatkan pH, menurunkan kejenuhan ALF,
sehingga tidak meracun, ketersediaan P meningkat, dan menambah Ca dan Mg. Yang kedua adalah dengan cara pemupukan fosfat. Lah, kalau pemupukan fosfat, apa? Kita menggunakan apa? Yaitu kita menggunakan fosfat alam tentunya, yang slow release. Di samping dia itu, yaitu nantinya akan melepaskan fosfor, lambat laun juga dia akan menambah Ca juga. Dia ikut menetralkan daripada tanah itu. Dan keuntungan yang kedua, dia murah. Ini. Dan setelah bertahap atau slow release melepas P tersedia dan meningkatkan, yaitu pH dan kandungan Ca juga akan meningkat. Kemudian upaya yang ketiga, yaitu kita menggunakan varietas yang toleran. Saudara-saudara sekalian, sekarang berdasarkan atas hidrofotografinya, lahan sulfat masam dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah lahan tipe luapan A. Adalah lahan yang terluapi oleh air pasang besar maupun pasang kecil. Artinya apa? Artinya selama setahun dia yaitu dia lebih banyak, yaitu terluapi oleh yaitu air luapan. Ini. Kemudian lahan tipe luapan B adalah lahan yang hanya terluapi pada pasang besar saja. Ini. Pada saat luapan pasang besar itu kapan? Yaitu pada saat bulan purnama. Itu biasanya terjadi, yaitu pasang besar. Nah, kalau yang tipe B itu dia terluapi hanya pada tatkala pasang besar saja. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah lahan sulfat masam dengan tipe luapan C. Ini dia tidak terluapi oleh pasang besar maupun pasang kecil, artinya dia tidak terluapi, tetapi kedalaman air tanahnya yaitu dangkal berkisar 0 sampai 50 cm ini. Kalau yang tipe D ini, tipe luapan D ini yaitu sebagian sawah tada hujan, tegalan, perkebunan, dengan tentunya dengan sistem pengolahan air dengan sistem tabat. Pengolahan sistem tabat ini dimaksudkan untuk membantu agar mempertahankan permukaan air tanah setinggi mungkin agar tidak terjadi yaitu pemasaman yang berlanjut. Jadi tetap yaitu dalam kondisi tergenang. Ini kalau kita lihat tipologi daripada lahan rawa, jadi kalau yang A itu selalu yaitu terluapi pasang, baik itu pasang besar maupun pasang kecil. Kalau B itu kalau pasang besar saja dia terluapi. Namun kalau CD itu yaitu tidak terluapi. Ini sistem tabat atau dam limpasan atau tameng, sehingga air bisa tertampung atau tersimpan di saluran itu sehingga tetap terjaga yaitu air yang ada di lahan pertanian kita, sehingga tidak akan terjadi oksidasi daripada pirit. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam sistem pengairan pasang surut kita sering mengenal yaitu handil adalah saluran yang dibuat untuk yang menjorok masuk dari badan sungai sejauh 1-2 km dengan lebar 1-2 meter dan kedalaman sekitar 0,5 sampai 1 meter. Ini menjorok ke dalam. Kemudian kalau tabat adalah dam limpasan atau tampeng pintu air. Ya. Nah, ini dam overflow ya, yang terbuat dari tanah, bisa dari kayu atau sejenisnya, yang tingginya tentunya disesuaikan dengan tinggi muka air yang diharapkan ya, sehingga biar tetap air itu tertahan.
Dan polder itu adalah merupakan model yang menggabungkan antara sistem andil dan tabat dan tanggul keliling. Nah ini saudara-saudara sekalian, ini pembuatan daripada andil, tabat, polder ini tentunya adalah penting dalam budidaya tanaman di pasang surut. Saudara-saudara sekalian, ini lahan lebak di bagian atas, di bawah adalah lahan pasang surut yang produktif juga ternyata. Ini sistem surjan, saudara-saudara sekalian. Dengan adanya sistem surjan ini maksudnya untuk penanaman jeruk berbasis padi, dibuat surjan ini dengan jarak antar surjan itu 15 meter. Jadi surjan itu variasi antara guludan dan alur, agar kanopi jeruk tidak menutup, menaungi daripada tanaman padi. Ini bisa saudara lihat. Lah ini padi pada alurnya jeruk, yaitu pada guludannya. Maka kelihatan bagus dan sangat potensial sekali sistem surjan semacam ini. Kemudian untuk selanjutnya, saudara sekalian, ini persawahan yang cukup bagus sekali untuk di lahan pasang surut. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kuliah saya. Sekian, terima kasih. Ada tugas, kerjakan. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.